Sejarah perlawanan Pangeran Diponegoro, 1825-1830 Perang Jawa melawan kolonial Belanda. 1. Pendahuluan, latar belakang politik dan sosial Jawa. Pada awal abad ke-19, Jawa berada di bawah cengkeraman kuat pemerintahan kolonial Belanda. Setelah berakhirnya kekuasaan Napoleon di Eropa dan kembalinya Belanda ke Nusantara, Jawa menjadi pusat dari kekuasaan kolonial Belanda. Namun, di balik pemerintahan yang tampaknya kuat, ada ketidakpuasan yang mendalam di kalangan rakyat dan bangsawan Jawa. Kebijakan ekonomi yang eksploitatif, penindasan budaya, dan korupsi di pemerintahan lokal menjadi bahan bakar bagi gerakan perlawanan. 2. Kehidupan awal Pangeran Diponegoro, dari bangsawan ke pemimpin perlawanan. Pangeran Diponegoro, atau Raden Mas Ontowiryo, lahir dalam keluarga bangsawan Kesultanan Yogyakarta. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, religius, dan berpegang teguh pada ajaran Islam. Sebagai anak sulung, Diponegoro sebenarnya berhak atas tahta, namun ia menolak untuk terlibat dalam politik istana yang penuh dengan intrik dan pengaruh Belanda. Sebaliknya, Diponegoro memilih untuk hidup sederhana di Tegalrejo, tempat ia mendalami ilmu agama dan membangun kedekatan dengan rakyat. Ketika Belanda mulai merambah ke urusan internal kesultanan, termasuk mempengaruhi suksesi tahta, Diponegoro semakin tidak puas. Ia melihat bahwa pengaruh Belanda tidak hanya merusak tatanan politik, tetapi juga mengancam budaya dan identitas Jawa. Kekecewaan ini akhirnya mendorongnya untuk memimpin perlawanan. 3. Kondisi sosial dan ekonomi Jawa, kebijakan kolonial yang menindas. Pada masa itu, masyarakat Jawa menghadapi tekanan yang berat dari pemerintah kolonial. Belanda memberlakukan berbagai macam pajak, termasuk pajak tanah dan pajak kepala, yang sangat memberatkan petani. Selain itu, sistem tanam paksa, kultur stelsel, yang diperkenalkan kemudian mengharuskan petani menanam komoditas ekspor seperti kopi dan gula untuk Belanda, menggantikan tanaman pangan yang diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari. Tak hanya itu, perampasan tanah secara sewenang-wenang oleh pemerintah kolonial untuk keperluan infrastruktur dan perkebunan juga menimbulkan ketidakpuasan yang meluas. Konflik antara kepentingan rakyat dan pemerintah kolonial semakin memanas, dan Pangeran Diponegoro muncul sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan ini. 4. Penyebab utama perang, isu tanah dan harga diri bangsawan. Puncak dari ketegangan ini terjadi ketika pemerintah kolonial memutuskan untuk membangun jalan yang melintasi tanah leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Tanah tersebut memiliki nilai sakral dan historis bagi keluarga Diponegoro dan rakyat setempat. Ketika pembangunan jalan dimulai tanpa izin dan pertimbangan terhadap nilai-nilai lokal, Pangeran Diponegoro merasa terhina. Baginya, ini bukan hanya soal tanah, tetapi juga soal harga diri dan kehormatan. Belanda dianggap telah melewati batas dengan menginjak-injak martabat rakyat dan bangsawan Jawa. Hal ini menjadi titik awal pecahnya Perang Jawa, di mana Diponegoro mengangkat senjata untuk mempertahankan kehormatan dan tanah airnya. 5. Jalannya perang, perang gerilya dan dukungan rakyat. Perang Diponegoro dimulai dengan cepat dan penuh semangat. Diponegoro memobilisasi pasukan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk petani, ulama, dan bangsawan yang setia. Ia menggabungkan taktik gerilya yang cerdik dengan semangat jihad, memotivasi rakyat untuk berjuang melawan penjajah. Pasukan Diponegoro bergerak dengan cepat, menyerang pos-pos Belanda di berbagai daerah sebelum mundur ke tempat-tempat yang sulit dijangkau, seperti pegunungan dan hutan. Dengan dukungan rakyat yang luas, pasukan Diponegoro berhasil memberikan pukulan telak pada Belanda, yang seringkali kewalahan menghadapi serangan mendadak ini. Selama 5 tahun pertama, perang ini berkobar di berbagai wilayah Jawa, dari Yogyakarta hingga ke daerah-daerah lain di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pasukan Diponegoro berhasil merebut beberapa benteng Belanda dan menciptakan zona-zona bebas yang tidak bisa dijangkau oleh tentara kolonial. 6. Reaksi Belanda, strategi benteng stelsel. Menyadari bahwa taktik gerilya Diponegoro sulit diatasi dengan cara konvensional, Belanda mengubah strategi mereka. Gubernur Jenderal Van den Bosch memperkenalkan taktik benteng stelsel, yaitu pembangunan benteng-benteng kecil yang saling terhubung melalui jalan-jalan patroli. Benteng-benteng ini ditempatkan di titik-titik strategis untuk mempersempit gerak pasukan Diponegoro dan memutus jalur suplai mereka. Selain itu, Belanda juga memperkuat kekuatan militernya dengan mengirim pasukan tambahan dari Eropa dan merekrut prajurit lokal.
Dengan menggunakan kekuatan militer yang lebih besar dan strategi benteng Stelsel, Belanda perlahan-lahan mulai merebut kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh pasukan Diponegoro. Namun, meskipun tertekan, pasukan Diponegoro terus memberikan perlawanan. Pertempuran demi pertempuran terjadi, dengan korban yang semakin banyak di kedua belah pihak. Perang ini menjadi semakin brutal, dengan banyak desa-desa yang hancur dan ribuan rakyat Jawa yang menjadi korban. 7. Peran agama dan spiritualitas, semangat jihad dalam perang. Salah satu elemen kunci dalam perjuangan Pangeran Diponegoro adalah peran agama. Diponegoro melihat perang ini bukan hanya sebagai perjuangan politik, tetapi juga sebagai perang suci, jihad, melawan penjajah kafir. Semangat religius ini sangat kuat di kalangan pasukan Diponegoro, yang banyak terdiri dari ulama dan santri. Diponegoro memanfaatkan semangat jihad ini untuk mengobarkan semangat juang di kalangan rakyat. Ia menggambarkan perang ini sebagai bagian dari perjuangan umat Islam untuk mempertahankan iman dan tanah air dari ancaman asing. Dengan cara ini, ia berhasil menggalang dukungan yang luas dari berbagai kalangan, termasuk dari pesantren-pesantren di Jawa. 8. Kesulitan internal, konflik dan pengkhianatan di kalangan pasukan. Meskipun pasukan Diponegoro memiliki semangat juang yang tinggi, perang yang berkepanjangan mulai menimbulkan kelelahan dan ketidakpuasan di kalangan pasukan. Selain itu, muncul juga konflik internal di antara para pemimpin perang. Beberapa bangsawan yang awalnya mendukung Diponegoro mulai meragukan keberhasilan perang dan merasa tertekan oleh kerugian yang terus meningkat. Pengkhianatan juga mulai terjadi, dengan beberapa pemimpin lokal yang berpindah pihak ke Belanda demi keselamatan atau keuntungan pribadi. Hal ini semakin melemahkan posisi Diponegoro dan menyebabkan perpecahan di antara pasukannya. 9. Akhir perang, penangkapan dan pengasingan Pangeran Diponegoro. Setelah 5 tahun bertempur, perang ini mulai memasuki tahap akhir. Pada tahun 1830, Belanda akhirnya berhasil menjebak Pangeran Diponegoro melalui tipu muslihat. Diponegoro diundang untuk berunding di Magelang dengan janji keamanan, tetapi begitu tiba, ia ditangkap oleh pasukan Belanda. Penangkapan Diponegoro menandai berakhirnya perlawanan besar-besaran di Jawa. Setelah ditangkap, Diponegoro diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar, tempat ia meninggal dunia pada tahun 1855. Meskipun Diponegoro telah ditangkap, semangat perlawanan rakyat Jawa tidak pernah benar-benar padam. Perang ini meninggalkan luka mendalam dalam sejarah Jawa, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan di masa mendatang. 10. Dampak Perang Diponegoro, kerugian dan perubahan politik. Perang Diponegoro adalah salah satu perang paling mahal dan berdarah dalam sejarah kolonial Belanda. Selama perang ini, Belanda menghabiskan sumber daya yang sangat besar, baik dalam bentuk biaya militer maupun kerugian manusia. Ribuan tentara Belanda tewas, sementara di pihak Jawa, korban jiwa mencapai puluhan ribu, termasuk rakyat sipil yang tidak berdosa. Selain itu, perang ini juga memaksa Belanda untuk mengubah strategi kolonial mereka. Mereka mulai lebih berhati-hati dalam menghadapi perlawanan lokal dan menerapkan kebijakan yang lebih kooperatif dengan para penguasa lokal untuk mencegah pemberontakan serupa di masa depan. 11. Warisan Pangeran Diponegoro, inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan. Meskipun Pangeran Diponegoro akhirnya kalah dalam perang ini, ia tetap dikenang sebagai salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah Indonesia. Perjuangannya melawan penindasan kolonial menjadi simbol dari semangat perlawanan rakyat Indonesia yang tidak pernah padam. Pangeran Diponegoro menjadi ikon perlawanan terhadap penjajahan, dan kisah perjuangannya diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan perjuangan Diponegoro tidak hanya hidup dalam ingatan rakyat Jawa, tetapi juga mempengaruhi gerakan nasionalisme Indonesia yang muncul pada awal abad ke-20. Para pemimpin nasionalis, seperti Soekarno dan Hatta, sering mengutip semangat perjuangan Diponegoro sebagai inspirasi dalam upaya mereka untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan. Karya sastra dan seni juga banyak yang terinspirasi oleh kisah Pangeran Diponegoro, seperti dalam lukisan karya Raden Saleh yang menggambarkan penangkapan Pangeran Diponegoro. Lukisan ini bukan hanya menjadi karya seni yang berharga, tetapi juga sebagai simbol pengkhianatan dan keteguhan hati dalam perjuangan. 12. Penutup, pelajaran dari sejarah perlawanan Diponegoro. Sejarah perlawanan Pangeran Diponegoro mengajarkan kita banyak hal tentang keberanian, keteguhan, dan harga diri.
Meskipun menghadapi kekuatan militer yang jauh lebih besar dan teknologi yang lebih maju, Diponegoro tidak pernah mundur dari keyakinannya untuk melawan ketidakadilan. Perjuangannya menunjukkan bahwa perlawanan terhadap penindasan tidak selalu tentang kemenangan fisik, tetapi juga tentang mempertahankan martabat dan prinsip. Perang Diponegoro juga mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dalam menghadapi ancaman eksternal. Meskipun akhirnya kalah, semangat juang yang ditunjukkan oleh rakyat Jawa di bawah kepemimpinan Diponegoro menjadi inspirasi yang tak ternilai bagi perjuangan Indonesia di masa mendatang. Dengan demikian, Pangeran Diponegoro bukan hanya pahlawan Jawa, tetapi juga pahlawan nasional yang kisahnya terus hidup dalam semangat rakyat Indonesia. Perjuangannya adalah cermin dari tekad bangsa untuk merdeka dan menentukan nasibnya sendiri, sebuah tekad yang akhirnya membawa Indonesia menuju kemerdekaan pada tahun 1945.